Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di cerita inspiratif Senggala. Perkenalkan, orang ini namanya adalah Mutu, warga India berusia 57 tahun. Apakah sobat menemukan keanehan? Ya, sebenarnya dia adalah wanita tulen bernama Pechiamal yang selama 36 tahun menyamar sebagai pria dan tidak ketahuan. Lah kok bisa? Penyamaran ini bukan ia lakukan karena ia aktivis LGBT, tapi karena hidup sebagai wanita di India sering terlalu mengerikan untuk dijalani. Kisahnya dimulai pada tahun 1985. Kala itu Pechiamal baru berusia 20 tahun dan baru saja melangsungkan pernikahan dengan seorang pemuda bernama Siva. Tapi baru 15 tahun menikah, suaminya meninggal. Hidup bahagia yang digadang-gadang sirna dalam sekejap. Pechiamal berduka, tapi ia tak bisa melawan takdir. Kala itu dia sudah mengandung dan bayinya tentu saja harus dia besarkan. Maka sejak saat itu dia harus memiliki peran ganda. Menjadi ayah yang memberi nafkah dan menjadi ibu yang memberi perawatan. Sebenarnya banyak kok wanita yang bisa menjalani dua peran sekaligus seperti itu. Tapi jika itu terjadi di India, masalahnya akan menjadi jauh lebih berat. Pechiamal memilih bekerja sendiri sambil mengasuh bayinya. Tapi dimanapun ia bekerja, ia selalu mendapatkan pelecehan. Orang India sangat patriarki, sehingga banyak di antara mereka yang berpikir bahwa wanita yang bekerja itu layak dilecehkan karena tempat kerja bukanlah tempat wanita. Wanita hanya punya tempat di bawah suami, tergantung pada nafkah dan melayani keinginannya. Karena itu, menjadi wanita bekerja itu harus siap diolok-olok di India, dihina, dilecehkan, dipermalukan, dan sayangnya inilah yang menimpa Pechiamal. Dia membutuhkan uang untuk membesarkan anaknya, tapi dia juga tak tahan dengan pelecehan yang selalu menimpanya. Jadi bagaimana cara mengatasi dilema ini? Waktu berlalu dan akhirnya ia memiliki sebuah ide. Setelah pergi ke sebuah kuil untuk minta restu Dewa-Dewi, ia membuang baju sarinya dan menggantinya dengan kemeja dan celana panjang. Ia potong rambut panjangnya dan mulai berlagak menjadi pria. Dia pindah dari tempat asal, membawa serta putrinya lalu berkeliling mencari pekerjaan sebagai pria bernama Mutu. Ia mengerjakan apapun yang bisa ia lakukan, bekerja serabutan dari mulai buruh pabrik sampai kuli bangunan. Semua itu dia lakukan untuk membiayai hidup diri dan putri satu-satunya, belahan jiwanya dan harapannya di masa depan. Hebatnya, penyamarannya tak pernah kebongkar, dan karena itu ia hidup aman dari pelecehan. Tidak ada pria yang iseng yang berusaha untuk berlaku kurang ajar padanya. Selama dalam penyamaran, orang tetap memanggilnya Mutu dan hanya keluarga terdekatnya dan putrinya saja yang tahu bahwa ia adalah seorang wanita. Pechiamal hidup sangat sederhana, bisa dibilang di bawah garis kemiskinan. Pekerjaan yang bisa ia peroleh adalah pekerjaan yang hanya bisa membuat dirinya dan anaknya bertahan hidup, tapi tak memberi harapan lebih. Setidaknya ia berhasil membesarkan dan menyekolahkan putrinya kan. Dan sekarang setelah 36 tahun berlalu dan anaknya sudah besar dan menikah, ia baru mengaku bahwa sebenarnya ia adalah wanita. Kini di catatan sipil, Pechiamal sudah disebut sebagai wanita. Tapi anaknya dan semua orang yang mengenalnya masih berharap ia menjadi Mutu, pria sederhana yang suka bekerja keras. Karena dengan begitu, setidaknya ia bisa menjadi monumen peringatan tentang betapa beratnya perjuangan seorang wanita janda untuk hidup di negara yang dipenuhi oleh sentimen patriarki dan bias gender. Kisah hidupnya menginspirasi banyak orang di India. Bagaimana dengan sobat semua? Apakah juga terinspirasi? Terutama untuk siapapun yang masih sering melihat orang dari statusnya, fisiknya, dan atau penampilannya. Pesan saya adalah, tolonglah tengok latar dari apa yang nampak di depan mata. Jika kita memang harus melihat seseorang dari apa yang bisa kita lihat, maka lihatlah dengan nurani. Hidup itu adalah pilihan, termasuk memilih untuk mentolerir orang-orang yang mengambil jalan berbeda karena ia tidak punya pilihan. Oke, itu saja ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.